sih fasilitas apa aja yang ada di SMK 54? Nah, kalau penasaran, langsung aja masuk. Teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan SMK Negeri 54 Jakarta. Sekolah ini didirikan pada tanggal 25 Februari 1984. Sekolah ini berada di Jalan Bendungan Jago nomor 53, RT 14, RW 1, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Ruangan pertama ada UKS. Ruangan ini berada di lantai dasar. Ruangan kedua ada ruangan bursa kerja khusus. Ruangan ini juga berada di lantai dasar. Selanjutnya ada ruang praktek KASIS 1 dan 2. Lalu di lantai dasar juga ada musola. Tempat ini biasa kita gunakan untuk sholat berjamaah loh. Ruangan selanjutnya ada ruang guru teknik kendaraan ringan. Selanjutnya kita masuk ke ruang praktek teknik pendingin tata udara. Setelah itu kita masuk ke ruang praktek refrigerasi pendingin tata udara. Di sebelah ruangan refrigerasi ada ruang praktek elektromekanik juga loh. Lalu ada ruang praktek otomotif 1. Sekarang kita pindah ke lantai 2 yuk. Nah, untuk di ruangan pertama yang terdapat di lantai 2 ada ruang guru. Biasanya ruang ini ditempati oleh beberapa guru yang mengajar di SMK 54 Jakarta. Nah, untuk selanjutnya kita pindah ke sebelah. Di sebelah ini ada ruang badan kesiswaan. Biasanya ruangan ini dihuni oleh badan-badan kesiswaan. Dan selanjutnya ada ruangan tata usaha, di mana ruangan ini biasanya digunakan untuk memproses suatu nilai maupun informasi-informasi tentang sekolah. Selanjutnya ada ruang kepala sekolah. Biasanya ruangan ini dihuni oleh kepala sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Selanjutnya ada ruangan BP atau BK. Ruangan ini biasa digunakan untuk para siswa yang mungkin ingin berkonsultasi. Selanjutnya ada ruangan OSIS. Bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari OSIS dan penasaran dengan ruangannya, ini adalah ruangannya. Nah, dan untuk ruangan yang selanjutnya, ini adalah ruangan praktek teknik pendingin dan tata udara. Biasanya ruangan ini digunakan oleh siswa, terutama untuk kelas 10 dan untuk kelas 11. Oke, di sini kita akan berjalan melalui lorong lantai 2 dan kita akan memasuki ruangan tata udara domestik. Nah, ada cerita menarik nih, dengan ruangan tata udara domestik ini kedepannya akan dijadikan sebagai kelas industri yang ada di SMK 54 Jakarta. Dan setelah itu kita akan berjalan dan akan memasuki ruangan. Nah, dan untuk ruangan yang ada di lantai 2 ini adalah ruangan praktek, yaitu ruangan refrigerasi dan tata udara. Biasanya ruangan ini membahas tentang panel-panel maupun motor listrik. Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki ruangan. Dan ini ialah ruangan aula. Biasanya ruangan aula digunakan untuk beberapa acara event siswa maupun kegiatan rapat guru dan kegiatan rapat orang tua yang memungkinkan kapasitas banyak orang, jadi kita bisa menggunakan ruangan aula. Kita akan memasuki lantai 3. Yang pertama ada perpustakaan. Nah, ini dia tampilan perpustakaan kita. Sangat cantik, bukan? Saya jamin Anda akan merasa senang membaca jika membacanya di perpustakaan 54.
Mari kita lihat apa saja yang ada di dalamnya. Setelah itu kita akan memasuki ruangan lab fisika. Nah, buat teman-teman yang suka pelajaran fisika, penasaran kan ruangan seperti apa? Ini dia ruangannya. Setelah itu ada ruangan kimia. Untuk teman-teman nih yang mungkin merasa kalau SMK nggak ada pelajaran kimia, tentu saja salah, karena SMK ada pelajaran kimia. Ini dia ruangannya. Selanjutnya ada ruang guru teknik komputer dan jaringan, karena di setiap lantai pasti ada ruang guru per jurusan. Nah, selanjutnya ada koperasi, di mana koperasi ini adalah tempat kita membeli suatu kebutuhan, atau entah itu pensil, baju, atau yang lainnya. Namun di koperasi ini Anda juga bisa dapat membeli jajanan-jajanan yang lainnya. Setelah itu ada ruang lab komputer 2, di mana ruang lab ini biasa digunakan oleh siswa-siswa yang berjurusan TKJ. Selanjutnya kita akan masuki yaitu ruangan praktek TKJ 1, di mana ruangan praktek TKJ 1 ini sama seperti sebelumnya digunakan pada siswa-siswa yang berjurusan TKJ. Di sebelahnya juga ada kembali ruang lab TKJ 3. Setelah itu kita akan memasuki ruang praktek perakitan. Sama seperti sebelumnya juga, ruang ini digunakan pada siswa yang berjurusan TKJ. Setelah melewati beberapa ruangan praktek TKJ, kita akan memasuki ruangan teori 1, di mana ruangan ini digunakan pada ruangan MTK. Dan selanjutnya ialah ruangan teori 2. Ruangan teori 2 tersendiri ini digunakan pada PKWU atau kewirausahaan. Lantai 4. Yang pertama ada ruangan gambar teknik. Bagi teman-teman nih yang suka menggambar, gambar apa saja, tentu saja ini ruangannya jika kalian masuk sebagai siswa SMK 54. Dan selanjutnya kita akan memasuki ruangan matematika 1, di mana biasanya ruangan ini digunakan pada siswa kelas 10 dan kelas 11. Dan ini dia ruangan teori 7. Ruangan teori 7 ini biasa digunakan sebagai ruangan bahasa Indonesia dan sebagai guru kita tercinta, Ibu Ranti. Dan untuk ruangan yang selanjutnya ialah ruangan teori 8, di mana ruangan ini biasa digunakan pada ruangan pelajaran agama dan gurunya itu sendiri ialah Guru Pak Ali Syafruddin. Dan selanjutnya ada ruangan teori 9. Ruangan teori 9 ini digunakan pada pelajaran PKN. Dan selanjutnya ada ruangan teori 10. Biasanya ruangan teori 10 ini dihuni sama siswa kelas 10 maupun kelas 11. Selanjutnya ada ruangan teori 11, di mana ruangan teori 11 ini tersendiri juga biasanya digunakan siswa kelas 12. Dan ini adalah ruangan guru lantai 4. Beda dengan yang lain, ruangan guru lantai 4 ini biasanya dihuni oleh guru-guru yang mengajar khususnya di lantai 4. Itu dia ruangan-ruangan yang berada di lantai 4. Kita akan memasuki sesi wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nana Juhana MSI, kebetulan ditugaskan di SMK Negeri 54 Jakarta sebagai wakil bidang kurikulum. Terkait dengan SMK Negeri 54 Jakarta, prestasi yang selama ini sudah dicapai, alhamdulillah, untuk lomba LKS khususnya untuk teknik pendingin dan tata udara, kita bisa menjuarai tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan kita masuk ke lomba tingkat nasional. Kemudian untuk prestasi di bidang non akademik banyak yang sudah kita raih, baik di lomba futsal, kemudian lomba bela diri, baik di tingkat kota, provinsi, dan lain sebagainya. Ini sudah banyak yang sudah kita raih khususnya di non akademik. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan terkait dengan prestasi yang sudah diraih di SMK Negeri 54 Jakarta.
Nah, kegiatan apa aja sih yang ada di 54? Yuk, simak. Yang pertama ada kegiatan olahraga itu sendiri yang dimana gurunya dipimpin oleh Pak Indra. Selanjutnya ada keputrian, dimana ini dilakukan di ruang aula yang pernah kita tayangkan tadi. Dan ingat, hanya putri saja dan setiap hari Jumat. Selanjutnya ada sholat zuhur. Setiap hari kita akan melaksanakan sholat berjamaah bersama di masjid kita tercinta. Dan untuk kegiatan selanjutnya, nah ini dia ada literasi, dimana kita membaca novel dan kita menuliskannya kembali, lalu kita bisa menceritakannya kepada yang lain. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wibowo, kepala jurusan dari jurusan IKJ dan Pendidikan Jakarta. Kenapa sih kita harus memilih jurusan IKJ? Karena memang untuk saat ini, zaman sekarang itu teknologi sedang berkembang pesat, di mana segala sesuatu hal berkaitan dengan komputer, sehingga lapangan pekerjaan ke depan itu banyak berkaitan dengan komputer. Dengan kalian memilih jurusan IKJ, maka peluang atau kesempatan kerja kalian ke depan jauh lebih besar. Pak, permisi Pak, saya mau nanya apa keunggulan dari sekolah ini dan kenapa kita harus masuk jurusan TPTU, Teknik Pendingin Tata Udara? Terima kasih. Yang pertama, keunggulan sekolah ini adalah sekolah ini secara manajerial itu mengikuti prosedur aturan yang ada di Direktorat Vokasi Kementerian Pendidikan Nasional, juga aturan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Artinya, apa yang kita rencanakan, kita jalankan, kita evaluasi dan kita aplikasikan mengikuti aturan tersebut. Di samping itu, kita juga punya nilai internal, sisi keunggulan di sisi internal. Salah satunya adalah manajemen kita adalah manajemen terbuka. Artinya, semua warga 54, SMK 54, baik itu dari sisi guru, dari sisi karyawan maupun siswa, bisa melihat rencana-rencana apa, program apa, dan program apa yang sudah dijalankan. Untuk bicara tentang teknik pendingin tata udara, keunggulan utamanya adalah pertama, teknik pendinginan tata udara itu adalah kompetensi kalian yang cukup langka di semua ini. Kita di DKI Jakarta saja sekolah yang membuka program kalian teknik pendinginan tata udara cuma ada 4. Kita salah satunya, dan kita salah satu jurusan yang tertua untuk pendinginan tata udara di SMK di seluruh Indonesia. Karena kita lah SMK 54 adalah salah satu sekolah pertama negeri di Indonesia yang membuka kompetensi kalian itu dari tahun 1996. Kemudian ke depan teknik pendingin tata udara itu tidak akan pernah redup menurut Bapak. Kenapa? Karena ke depan situasi lokal, nasional dan global itu kita akan membutuhkan kenyamanan, baik di sisi kenyamanan manusia ataupun di sisi non manusia. Kita teknik pendingin tata udara tidak hanya belajar teknik pendingin bagaimana tapi juga belajar tentang listrik dan kontrol, sehingga peserta didik kami itu paling tidak dia menguasai dasar-dasar tentang listrik, tentang elektronika, tentang kontrol, tentang teknik pendingin, juga teknik tata udara. Selamat siang Bapak, saya ingin wawancara. Sebelum wawancara, boleh dikenalkan diri dulu Pak? Nama saya Andri, saya dulu PKL. Di SMK 54 ini Bapak kerja sebagai PKL. Sudah berapa lama Pak? Jalan 2 tahun. Seperti topik yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira apa saja tugas yang harus Bapak kerjakan? Yang dikerjakan itu pokok. Yang pokok itu tugas pokoknya itu bagaimana mencetak lulusan dari PKL itu saya coba ini bisa lulus langsung bisa kerja, sehingga harapannya mendapatkan pemerintah untuk SMK itu bisa menghilangkan ini bahwa SMK itu
harus kuliah tidak. Dan saya itu harus bekerja terus. Jadi soalnya sekali. Lalu tanggapan Bapak mengenai sekolah SMK Negeri 54 ini bagaimana Pak? Ya kita sebagai guru sekolah 4 mengharapkan bahwa SMK 4 akan lebih baik lagi untuk masyarakat. Terima kasih atas satu pemaparannya. Saya sebagai kepala sekolah mulai menjabat pada 27 Mei 2022 27 Mei 2022 mulai berdinas di sini adalah 7 Juni 2022. Ya, mudah-mudahan dengan adanya saya ini bisa memberikan yang terbaik buat SMK Negeri 54 Jakarta, bisa memberikan kepercayaan publik yang lebih tinggi lagi, lebih luas lagi kepada prestasi yang ada pada SMK Negeri 54 Jakarta, baik di ajang LKS maupun ke ajang-ajang lainnya yang bersifat wilayah maupun nasional. Nah, itu harapan kami, mudah-mudahan siswa-siswa kami nanti dapat diterima sebagai stockholder yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan profesionalismenya sesuai dengan jurusan yang mereka emban saat ini masing-masing. Terima kasih. Saya Dwi Fitriana, di sini saya sebagai staf tata usaha. Harapan saya untuk SMK 54 semoga lebih maju, lebih solid, lebih jaya. Terima kasih. Hai kak, kalau boleh tahu namanya siapa kak? Namanya Maulida Aulia Karami. Oh Maulida, dipanggilnya Maulida berarti? Aulia. Panggilnya? Aulia. Oh Aulia. Aulia kalau boleh tahu Aulia sekarang kelas berapa nih? Kelas 9. Oh kelas 9. Berarti dikit lagi kakak lulus dong nih dari SMP? Iya. Oh gitu. Sebelumnya kakak udah ada referensi belum setelah lulus SMP ini mau masuk mana? Mau masuk ke SMK. Oh SMK. Kalau boleh tahu ada referensi jurusannya nggak? Pengennya sih masuk ke jurusan pendingin insya Allah. Pendingin. Wah kebetulan banget nih kak. Saya dari SMK 54 Jakarta kak. Mau menawarkan kalau memang kakak minat di jurusan pendingin, kami ada jurusan pendingin di SMK Negeri 54. Sebelumnya kakak udah tahu belum SMK Negeri 54 itu di mana? Belum nih, emang letaknya posisinya di mana? Kalau dari SMP 152 ini deket kak, karena letaknya itu ada di Jalan Bendungan Jago nomor 53, atau kalau orang-orang sini bilang tuh Jembatan Marto gitu. Jadi nanti kakak kalau memang minat, kakak bisa langsung daftar lewat PPDB online ya kak. Oke. Oke, makasih kak Aulia. Ya sama-sama. Nah, itu dia fasilitas-fasilitas yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta. Yuk, jadi bagian daripada kami.